semuanya, ketemu lagi sama Bu Nila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita bahas materi ini, jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini bisa terus berkembang. Untuk materi penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama kita akan bahas tentang kelistrikan pada sel saraf manusia. Tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut dengan biolistrik. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah kalian. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh. Contohnya gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima oleh panca indera. Contohnya, kenapa kamu bisa merasakan sakit saat dicubit? Jadi, cubitan tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson atau neurit. Selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga terdapat selubung melin, nukleus atau inti sel, dan terminal akson. Sel saraf menghasilkan sinyal listrik dengan cara mengalirkan ion melintasi membran plasma. Proses kelistrikan pada sel saraf dimulai dari dendrit. Dendrit menerima sinyal listrik dari sel saraf yang lain. Kemudian sinyal listrik tersebut mengalir menuju badan sel. Dari badan sel, kemudian sinyal listrik tersebut dihantarkan ke bagian akson. Jadi, akson ini adalah serat panjang yang berfungsi sebagai jalur penghantar sinyal. Kemudian, sinyal listrik tersebut akan berakhir di terminal akson. Penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita bahas selanjutnya adalah hewan-hewan penghasil listrik. Hewan yang pertama adalah ikan belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplaks pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplaks merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan ini dalam keadaan istirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat yang bersamaan ikan akan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsanya. Hewan yang kedua adalah ikan pari listrik. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga 220 volt. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah kalian. Jadi kalian bisa bayangkan berapa besar muatan listrik yang bisa dihasilkan ikan ini. Hewan yang ketiga adalah hiu kepala martil. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu ini biasanya menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsanya di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Hewan yang keempat ada namanya ekidna. Ekidna ini adalah salah satu dari 4 spesies mamalia yang bertelur.
Ekidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsanya. Elektroreseptor ekidna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. Hewan yang kelima adalah belut listrik. Belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya energi listrik yang dihasilkan belut ini diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Hewan yang keenam ada namanya lele listrik. Lele ini berasal dari perairan air tawar yang berada di daerah tropis di Afrika. Lele ini juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Besarnya energi listrik yang dihasilkan ini sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Penerapan listrik statis yang berikutnya yaitu penggunaan listrik statis dalam teknologi. Penggunaan listrik statis dalam teknologi, contoh yang pertamanya adalah pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Pengendap elektrostatis berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Komponen utama yang ada pada alat ini adalah kawat yang bermuatan negatif dan pelat logam yang bermuatan positif. Asap kotor akan masuk ke dalam, kemudian asap tersebut akan melewati kawat dan beberapa partikel abu akan bermuatan negatif. Setelah itu, pelat logam yang bermuatan positif pada alat tersebut akan menarik partikel abu yang tadinya sudah bermuatan negatif, sehingga membentuk jelaga yang mudah dibersihkan pada pelat permukaan logam tadi. Jika abu atau kotoran-kotoran sudah menempel di permukaan logam tadi, maka asap yang keluar akan jadi lebih bersih. Contoh penggunaan listrik statis dalam teknologi selanjutnya adalah pengecetan pada mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran tersebut akan tertarik ke dalam mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Seperti yang kalian ketahui bahwa muatan listrik yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Contoh penggunaan listrik statis dalam teknologi selanjutnya adalah mesin fotokopi. Selain menerapkan konsep optik, mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Demikianlah pembahasan materi kita pada video kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.